Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Baik para subscriber dan para memberku sekalian yang saya hormati, lama saya tidak bikin konten, mungkin karena kesibukan-kesibukan di rumah ya, yang kadang ada acara-acara yang tidak terduga, sehingga jarang sekali saya bisa bikin video. Nah, kali ini kita sempatkan bikin video karena sudah banyak yang masuk ke WA, mulai dari subscriber hingga member saya. Apa pertanyaannya mayoritas, Bang, bagaimana cara sukses di trading forex? Nah, baik abang kakak sekalian, kalau ini pertanyaan Anda, simak videonya hingga selesai, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Spesialis Candles. Sebentar lagi kami kembali, oke? Oke, di sini ada beberapa hal yang harus abang kakak pahami untuk menjadi trader yang sukses. Nah, di sini sudah saya catat di dalam PowerPoint, sekitar ada 11 poin yang wajib kita pahami untuk mampu sukses di dunia trading. Ingat ya, trading itu bukan hal yang main-main. Karena itu, kalau mau main-main jangan di trading, karena resikonya terlalu tinggi. Saya selalu mengatakan di YouTube, trading bisa bikin Anda jadi gembel dan bisa bikin Anda jadi sultan. Sedikit terpleset Anda jadi gembel, kalau oke, perjalanannya oke, bagus, maka Anda bisa jadi sultan. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama apa? Pelajari pondasi dari pemaparan harga, yaitu candlestick. Dulu, semenjak kita belajar di tingkat SMA atau SLTA, ada istilah grafik. Misalnya, Indonesia melakukan ekspor beras ke Cina tahun 2020 misalnya sebanyak 10 ton. Maka akan muncullah grafik. Nah, jadi grafik itu adalah volume pemaparan harga. Misalnya lagi di tahun 2023 katakan, Indonesia ngekspor beras lagi ke Cina sebanyak 30 ton permisalan. Maka grafiknya akan naik melebihi panjangnya dari yang pertama. Karena apa? Yang terakhir ngekspor itu lebih besar. Jadi, candlestick ini sama dengan grafik yang dulu dipakai di waktu kita sekolah. Di dalam trading dikenallah dengan candlestick. Karena itu, kalau kita mau paham harga kemana akan bergerak, kita harus pahami dulu dasarnya. Kalau kita dasarnya kuat, mungkin walaupun berapa lantai ke atas ibarat bangunan, kita tetap akan kokoh. Ya, tapi kalau dasarnya saja kita tidak tahu, lantas kita mau jadi trader, saya pastikan Anda akan rungkat ya, akan jadi gembel. Karena itulah, ayo kita berhati-hati menjadi seorang trader biar kita tidak jadi gembel. Oke, langsung yang kedua. Nah, di sini yang kedua, pelajari single candles, double candles, dan triple candles yang tentunya sudah ada di channel saya. Ya. Nah, kenapa kita disuruh memahami satu candle atau single candles? Kemudian double candles, yang 2 candles, dan triple candles, yang 3 candles. Karena nanti, yang single candles ini, biar abang tahu mana itu volume, mana itu pergerakan harga, mana itu signal. Biar abang tahu. Itu gunanya kita belajar single candles. Lantas bagaimana bang yang double candles? Kita mempelajari double candles agar nantinya abang tahu mana itu transaksi, jual, beli. Karena di sini ya kita mau belajar trading kan ya. Yang kita pahami adalah ilmu trading. Nah, dalam ilmu trading sangat erat kaitannya dengan jual beli atau nanti supply and demand. Nah, lantas kita kenapa bang harus memahami yang triple candles?
Karena disinilah nanti ada informasi-informasi yang menegaskan bahwa benar harga akan bergerak naik atau benar harga akan bergerak turun. Oke, ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, nah, mulailah menghitung transaksi jual beli yang dipaparkan oleh candlestick itu sendiri. Nah, seperti yang saya paparkan barusan, di poin yang ketiga ini kita mulai menghitung transaksi. Transaksi itu seperti apa, Bang? Bertemunya penjual dengan pembeli itu namanya transaksi. Dan kemudian transaksi ini nanti melahirkanlah sebuah informasi. Nah, kalau sudah ada informasinya, kita tidak boleh langsung mengikuti informasi tersebut tanpa mengetahui kejelasannya atau konfirmasinya. Makanya sering saya katakan di YouTube, apabila ada informasi terkonfirmasi dengan benar, kemudian didukung oleh signalnya juga naik, ikuti. 90% akurat. Ya. Jadi inilah fungsinya kita memahami tentang transaksi atau menghitung transaksi. Karena di transaksi ini nanti akan muncullah sebuah informasi. Dan informasi akan ada konfirmasinya. Kalau sinkron antara informasi dan konfirmasi, baru kita eksekusi. Ya. Nah, kemudian beralih ke poin yang keempat. Pelajari rumus X plus Y sama dengan 0, atau dalam bahasa programnya disebut track 0. Nah, jadi begini. Bang, kenapa abang menulis rumus X plus Y sama dengan 0? Inilah hasil riset saya selama bertahun-tahun untuk mencari solusi di mana permulaan transaksi. Logikanya begini, Bang. Di forex, kalau abang scroll terus ke kiri, sampai jari kita patah pun nggak akan menemukan pangkal ujungnya. Ya. Lantas bagaimana mungkin kita akan menghitung kalau kita tidak tahu di mana permulaan harganya? Kan begitu. Nah, disinilah saya menciptakan rumus ini. Tujuannya apa? Biar kita mampu memahami mana itu permulaan harganya, mana transaksi barunya. Kalau kita sudah mampu menemukan mana itu track nolnya atau permulaan harganya, maka dengan mudah kita akan menghitung transaksi. Ya. Atau dalam bahasa programnya kita sebut dengan track 0. Kalau kita sudah mampu memahami X plus Y sama dengan 0 atau track 0-nya, atau dalam bahasa simpelnya adalah titik keseimbangan, kita enak nanti membahas kemana arah harga akan terbentuk. Apakah dia akan jadi uptrend atau dia akan jadi downtrend. Dengan mudahnya nanti kita menganalisa. Sesuai dengan hukum ekonomi ya, tentang supply and demand, sebenarnya harga itu selalu bergerak stabil. Ya. Apabila tidak stabil, maka apa kata saya di YouTube? Akan terjadilah perubahan harga. Entah itu harga akan menjadi naik, atau malah sebaliknya harga menjadi turun. Nah, faktor apa yang mempengaruhi sehingga harga ini bisa bergerak naik atau turun? Kita harus paham terhadap bagaimana reaksi penjual dan bagaimana reaksi pembeli. Jadi di trading itu pahami kata kuncinya ya, trading itu perdagangan. Karena itulah saya nggak pernah menggunakan indikator, karena indikator itu hanya sebuah alat bantu. Jadi harga dipaparkan oleh candlestick itu sendiri. Nah, coba perhatikan yang kelima. Pelajari PA atau price action, atau dalam bahasa simpelnya pembentukan harga, pembentukan arah harga. Ya. Nah, sementara pembentukan arah harga ini sudah saya paparkan juga di YouTube dengan rumus apa? X plus Y sama dengan misalnya lebih besar dari 0, artinya harga akan bergerak menjadi uptrend. Jika X plus Y sama dengan lebih kecil dari 0 nanti hasil analisanya, maka harga akan bergerak menjadi downtrend.
Ya. Nah, dari titik keseimbangan inilah nanti kita ketahuan kemana nih harga akan bergerak. Tadi ada titik keseimbangan namanya X plus Y sama dengan 0 atau track nolnya. Nah, ketika berubah ke atas gimana Bang? Berarti X plus Y lebih besar dari 0. Ketika X plus Y lebih kecil dari 0 kemana Bang? Berarti turun. Ya, jadi kunci utama kita memahami price action, kita mengetahui titik nolnya. Dengan kita mengetahui titik keseimbangannya atau track nolnya, barulah kita akan tahu kemana arah harga akan bergerak. Apakah akan jadi uptrend atau downtrend gitu ya. Kalau kita seorang trader belum mengetahui pembentukan arah harga kemana akan bergerak, jangan sesekali jadi trader. Karena apa? Saya pastikan orang itu akan tumbang. Ini trading ya, berisiko tinggi. Makanya sering saya mengatakan, jangan buru-buru abang jadi seorang trader kalau belum memahami ilmu trading. Karena sering juga saya menyampaikan, apabila kita melakukan suatu hal yang tidak kita ketahui ilmunya, siap-siaplah Anda akan menjadi gembel. Ya. Nah, baik, kita lanjut yang berikutnya, yaitu yang poin yang keenam. Pahami hukum ekonomi tentang supply and demand. Mungkin semua sama-sama tahu lah ya. Kalau sering saya katakan di YouTube, simpelnya aja, ibaratnya gini saja dulu. Pada musim-musim seperti ini, katakan musim-musim sekarang ini, harga daging misalnya 100.000 per kilo. Pada saat menjelang lebaran, kenapa harga daging menjadi naik? Saya rasa abang paham. Karena pembeli di situ semakin banyak, jadi orang yang akan beli atau orang yang butuh akan daging, ini sudah banyak, sementara stok daging tetap seperti itu. Akhirnya apa? Karena pedagang ini melihat begitu antusiasnya pembeli, maka harga akan dipastikan bergerak naik. Jadi kalau harga semula misalnya 100.000 per kilo, naik menjadi misalnya 120 per kilo. Ya. Jadi logikanya apabila stok barang itu sedikit tapi yang mau beli banyak atau pembelinya banyak, maka secara tidak langsung harga akan bergerak naik. Begitupun sebaliknya. Apabila stoknya banyak tetapi yang beli sedikit, maka harga atau pedagang akan menurunkan harganya. Bahkan bisa jadi diobral malah ya. Stoknya banyak, yang mau beli sedikit. Maka pedagang akan menurunkan harganya. Inilah hukum yang nyata yang berlaku di perdagangan yang offline. Nah, ini sama dengan perdagangan yang di dunia digital. Ya. Cuman yang orang jarang pahami, mana permulaan harganya. Kan gitu. Mana titik nolnya atau titik standarnya, titik tengahnya. Harga tengahnya mana, harga awalnya mana. Ini orang bingungkan. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Pelajari SNR. Atau dalam bahasa tradingnya support and resistance. Ya. Bang, kenapa kita harus paham support dan resisten? Support itu titik terendah pada periode tersebut. Itu kita sebut dengan support. Sementara resisten itu adalah titik tertinggi pada periode yang sedang berlangsung tersebut. Nah, logikanya sekarang apabila harga bergerak naik, maka harga mengejar resistance. Jangan terbalik. Ya, apabila harga bergerak turun, maka candlestick itu akan mengejar support. Ya, jangan sampai terbalik. Terkadang orang mengatakan harga naik nih, oh berarti mengejar support nih. Mana ada harga bergerak naik tapi mengejar titik terendah? Itu kan nggak logis. Jadi ingat, yang perlu abang garis bawahi, apabila harga bergerak naik, maka akan selalu mengejar titik tertinggi atau resistance. Begitupun sebaliknya, apabila harga bergerak turun, maka harga akan selalu mengejar titik support.
atau titik terendah. Oke, yang berikutnya poin yang ke-8. Pahami money management. Nah, kita sebagai seorang trader, sebagai seorang pedagang, kita harus mampu memanage keuangan. Kalau di dunia digital, sering kita sebut dengan money management, pengaturan uang, cara mengelola uang di dalam trading. Permisalan, kita nih seorang pedagang. Ya. Di dalam berdagang mesti ada ndak orang yang ngutang gitu ya? Ada kan? Nah, maka kalau bisa, bagaimana cara kita mengantisipasi agar apabila barang kita diutangi sama orang, kita tetap ada modal. Berarti kesimpulannya seperti apa? Modal kita harus besar, tapi open perdagangan kita harus kecil. Sehingga kalau kita terjadi floating loss, kita aman. Karena apa? Modal kita double, modal kita besar. Nah, inilah pemikiran seorang trader yang profesional. Lantas bagaimana Bang bagi trader pemula? Trader pemula berpikirnya terbalik dengan kita. Modalnya kecil, tapi open perdagangannya besar. Sedikit terpeleset floating loss, maka langsung kena margin call. Akhirnya apa? Deposit lagi. Makanya kalau bisa besarin modal kita, tapi kecilin open perdagangan kita. Dengan kita berbuat seperti ini, safety perdagangan kita. Ya. Nah, yang berikutnya yang ke-9. Latih secara terus-menerus di akun demo. Nah, ingat Bang, setiap ilmu apapun, kalau kita latih secara rutin, maka akan nyantol di kepala kita. Karena otak merespon sepengetahuan saya, misalnya kita sebut A, maka akan ada satu titik di dalam kepala ini, di dalam otak ini. Kita sebut lagi besoknya A, maka titik yang tadi akan membesar. Kalau kita sebut secara terus-menerus, maka titik tersebut akan semakin membesar di dalam otak kita. Sehingga dengan mudah kita mengingat dan memahami apa yang kita sebut tadi. A misalnya ya. Sering juga saya mengatakan di YouTube, saya sangat sepakat dengan Bruce Lee. Apa kata Bruce Lee? Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi hanya 1 kali mengulanginya. Atau tidak pernah mengulangi. Tetapi saya akan lebih takut kepada orang yang punya 1 jurus, tapi 1000 kali dia mengulangi. Sehingga dia menjadi ahli di bidangnya. Jadi beginilah ya cara-cara kita, bagaimana kita berhasil di trading. Kita jangan langsung belajar sebulan, 2 bulan sudah merasa pandai dirinya. Sudah langsung deposit. Akhirnya apa? Makan nggak enak, tidur nggak enak. Istri lewat aja yang nggak ngapa-ngapain dibentak, cuman lewat dibentak. Efek apa? Efek kita mengalami floating loss. Jadi kalau bisa Abang setelah memahami single candles, double candles, triple candles, dan price action, kita perbanyak latihan di akun demo. Kalau sudah mahir di akun demo, lebih banyak profitnya daripada lossnya, barulah kita bisa uji coba di akun real. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin ini yang terakhir, ukur kemampuan kita di trading. Jadi kita sendiri harus sadar diri. Kalau kita belum memiliki ilmu trading, kita selalu loss di trading, kita jangan terus-terusan deposit. Sudah loss di trading, deposit lagi. Loss lagi, deposit lagi. Ingat bahasa profesor. Seseorang yang melakukan kesalahan yang sama, itu kebodohan. Nah, sekarang kita harus cerdas. Ayo, 2023 kita harus cerdas. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau Abang salah pakai cara A, jangan gunakan cara A lagi di kemudian hari. Pakai cara B. Cara B masih salah, pakai cara C.
C masih salah juga, pakai cara D. Begitulah cara kita melatih atau mengukur kemampuan kita. Nah, kalau suatu saat kita sudah mampu di trading, nah berarti kita, oh ternyata kita sudah mampu di dunia trading. Barulah gas kita trading. Itulah fungsinya, kita harus sadar diri mengukur kemampuan kita di dunia trading. Jadi ingat pesan saya, jangan melakukan sebuah trading atau jangan menjadi trader sebelum abang benar-benar siap untuk jadi trader. Karena apa? Resikonya terlalu tinggi. Oke ya, mungkin oh ini ada lagi ya, yang ke-11 ya. Ini sering saya paparkan juga di YouTube, sabar. Karena apa? Bang, kenapa harus ada sabar sih bang dalam dunia trading? Ingat, dengan kita bersabar, ini ya, perhatikan di poin 11, dahulukan akal daripada nafsu. Kenapa saya bilang demikian? Orang yang mendahulukan nafsu daripada akalnya, maka akal ini akan sedikit fungsinya. Tapi apabila orang mendahulukan akal daripada nafsunya, maka kita dengan enaknya berpikir. Jadi di dalam sebuah trading, kita sabar menunggu informasi yang pasti, baru kita eksekusi. Inilah terkadang baru aja buka laptop langsung open perdagangan ya. Gimana nggak loss abang? Gimana nggak tumbang di trading? Jadi ayo, kalau kita mau trading buka laptop misalnya ya, baca dulu. Sabar mencari informasi yang sudah terkonfirmasi. Apabila dianalisa, oh baru ketemu nih informasinya sekian, terkonfirmasi ke sana, sudah sinkron, baru eksekusi. Inilah cara kita trading. Jadi sabar menunggu hal yang sudah pasti istilahnya. Jangan open perdagangan langsung blang. Buka laptop langsung open perdagangan deng. Oke ya, mungkin ini sudah cukup. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat abang-abang trader pemula ataupun trader pro sekalipun. Saran dari saya, jangan pernah ikut sama trader lain atau ketergantungan kepada trader lain. Kita sendiri harus mampu menjadi seorang trader yang mandiri. Oke, sampai jumpa, salam sehat dan salam cuan, dan lebih-lebih abang mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.